Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan seperti biasa kita akan mengulas cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya, di mana Helmi yang datang ke kampusnya si Leo, dan di saat itu pun si Helmi mencari si Leo. Akan tetapi temannya melihat kedatangan si Helmi dan seketika saja mereka pun bergegas pergi. Dan di saat itu pun si Reta datang menghampiri si Helmi dan si Helmi pun mengatakan kebetulan lo ada di sini, dan mengatakan kalau dia kehilangan HP diambil oleh si Leo. Dan di saat itu pun si Helmi meminta bantuan kepada si Reta, dan akhirnya si Reta pun bersedia untuk membantu si Helmi. Di adegan dimana si Reta yang akhirnya menabrak si Arda, dan tiba-tiba saja si Reta pun melihat HP itu, dan akhirnya si Reta pun berpikir akan mengambil HP dari tangannya si Arda. Dan seketika saja si Reta pun mengambilnya dan segera bergegas pergi. Akan tetapi di situ si Reta pun bersandiwara. Dan di adegan lainnya di mana si Leo dan juga si Arda, yang di mana si Leo yang curhat kepada si Arda tentang di mana Siska yang akhirnya memilih si Helmi. Dan di situ pun si Arda mengatakan mungkin ini karma buat lo karena selama ini lo menjadi playboy. Dan di saat itu pun si Arda pun panik karena HP si Helmi telah hilang. Dan si Leo bertanya kenapa lu sibuk sendiri, dan si Arda pun mengatakan kalau HP-nya si Helmi itu hilang. Di adegan dimana si Siska yang akhirnya kepikiran terus tentang si Helmi karena Siska sudah mulai ada perasaan kepada si Helmi dan berharap si Helmi menjadi yang terakhir untuknya. Dan di saat itu pun si Helmi tiba-tiba saja datang dan pulang masuk ke rumahnya. Dengan santainya Helmi masuk ke rumah, dan di saat itu pun Siska pun sibuk sendiri. Sampai-sampai si Helmi pun aneh kepada Siska karena Siska membaca buku yang keadaan terbalik. Dan si Helmi bertanya kenapa lu baca buku terbalik, dan Siska pun mengatakan ini supaya gue lebih cepat menangkap persoalan karena gue ngajar anak-anak. Dan akhirnya Siska pun terkejut karena si Helmi mendapatkan cincin yang telah hilang. Dan akhirnya si Helmi pun memasangkan cincin itu kepada si Siska dengan cara mengikatkan sebuah benang kepada Siska. Dan Helmi pun mengatakan semoga lu menjadi yang terakhir untuknya dan saling mencintai satu sama lainnya. Siska pun sangat bahagia. Dan di saat itu pun tiba-tiba saja si Helmi mendapat kabar dari si Reta kalau HP-nya sudah ditemukan. Dan di saat itu pun Helmi menyuruh Siska untuk beristirahat. Akan tetapi Siska menolaknya karena dia masih ingin santai-santai. Di adegan lainnya di mana Helmi pun kesal kepada si Reta karena ditelepon tidak diangkatnya. Di adegan lain di mana si Diki, si buaya darat yang sedang menggoda si Cory, di mana si Diki yang mengatakan kalau dia akan menunggu sampai besok pun saya tunggu karena tidak ada kerjaan.
Dan di saat itu pun si Diki memberikan bunga kepada si Cory. Dan si Cory pun menerimanya dan langsung saja meninggalkan si Diki. Dan di adegan dimana si Cory yang kebingungan untuk mencari jalan kabur dari si Diki. Dan akhirnya si Cory pun melihat jendela dan dia pun keluar. Si Diki yang mendengar teriakan si Cory dan langsung saja bertanya kepada si Cory ada apa. Di adegan dimana si Diki pun yang akhirnya masuk untuk mengecek si Cory dan tiba-tiba saja si Diki pun hanya melihat bunga yang terjatuh. Dan si Diki pun berpikir kalau si Cory itu wanita yang paling ingin dia miliki karena sangat menantang. Di adegan dimana si Cory pun yang akhirnya berhasil keluar tiba-tiba saja bertemu dengan si Helmi. Dan si Helmi pun mengajak si Cory untuk bersembunyi dari pencariannya si Diki. Dan mereka pun bersembunyi di balik mobil. Dan si Diki pun dia langsung saja pergi dan si Cory pun sangat terlihat cemas karena takut ketahuan oleh si Diki. Tak lama si Helmi pun menawarkan si Cory untuk mengantarkannya pulang. Dan si Cory pun tanpa basa-basi mengiyakan permintaan dari si Helmi. Di adegan lainnya di mana si Diki pun yang semakin semangat untuk mendapatkan si Cory karena si Cory itu sungguh menantang untuknya. Semakin dia ingin memiliki si Cory. Di adegan lainnya di mana si Leo yang akhirnya bertemu dengan si Arda dan disitu pun masih membahas soal per-HP-an. Dan si Arda masih mengingat-ingat dan dia pun tidak menemukan HP itu. Tak lama si Leo pun menelpon si Reta dan menanyakan HP kepada si Reta. Akan tetapi si Reta pun malah tidak nyambung untuk berbicara bersama si Leo. Dan akhirnya si Reta pun menutup telepon dari si Leo. Dan akhirnya si Leo pun bergegas pulang dan mengatakan kepada si Arda, gue mau pulang karena si Reta ada di rumah. Dan di saat itu pun si Leo pun segera bergegas untuk pulang dan menemui si Reta. Di adegan dimana Siska yang akhirnya bertemu dengan ibunya si Leo yang dimana ibunya si Leo yang basa-basi hanya mampir. Padahal dia ingin bertemu dengan Siska dan mengajak Siska ke rumahnya bertemu dengan si Leo. Di adegan dimana si Reta yang bertemu dengan si Leo dan akhirnya di saat itu pun si Reta mengajak si Leo untuk masuk karena suasana sangat panas. Itu hanya alasan si Reta. Nah guys, kemungkinan untuk prediksi untuk episode besok malam, si Leo akan berpura-pura lupa ingatan karena dia ingin lolos dari masalahnya. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.